Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Dan kali ini kita akan coba bahas sesuatu hal yang kita kembali lagi ke basic, yaitu kita membahas mengenai pemasangan dan juga konfigurasi RAM di PC desktop maupun di laptop. Karena pada dasarnya konfigurasi RAM di PC desktop maupun di laptop ini sama. Dan dulu mungkin aku udah pernah bahas mengenai konfigurasi RAM, baik itu single channel, dual channel maupun quad channel di video yang ada di atas ini. Tapi itu video udah lama banget, itu zaman-zaman awal aku bikin video untuk YouTube. Dan kali ini kita coba ulang lagi pembahasannya, tapi langsung aja kali ini kita akan coba pakai beberapa skenario upgrade ataupun juga pasang baru, rakit baru buat teman-teman yang mungkin mau rakit PC barunya. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke beberapa skenario nya. Mungkin teman-teman di sini mau upgrade RAM ataupun mau pasang RAM 8GB. Di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa pakai RAM 1 keping 8GB atau pakai 2 keping RAM 4GB. Begitupun juga dengan skenario upgrade ke 16GB. Teman-teman bisa pakai 1 keping RAM 16GB atau 2 keping RAM 8GB atau 4 keping RAM 4GB. Ini buat teman-teman yang motherboard PC-nya itu ada 4 slot RAM. Untuk di laptop kayaknya nggak ada deh. Lanjut, skenario upgrade RAM ke 32GB. Di sini sama, teman-teman bisa pasang RAM 2 kali 16GB ataupun juga 4 kali 8GB. Begitupun juga seterusnya ke atas 64GB misalkan. Teman-teman bisa pasang 2 kali 32GB atau pasang 4 kali 16GB. Nah, sebelum kita coba retelin kira-kira bagus mana buat teman-teman, kita akan coba sedikit dulu bahas sedikit konsep mengenai konfigurasi RAM. Ini buat teman-teman yang belum tahu aja, mungkin buat kalian udah tahu mungkin bisa langsung skip aja langsung nanti ke video kesimpulannya. Jadi ada dua jenis konfigurasi RAM, yaitu yang pertama single channel dan yang kedua dual channel. Secara mudahnya single channel itu kalau teman-teman pakai 1 keping RAM aja itu otomatis jalan di single channel. Kalau teman-teman pakai RAM dengan konfigurasi 2 keping itu otomatis akan jalan di dual channel. Tapi di sini akan ada pengecualian untuk motherboard PC desktop yang punya 4 slot memori. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ini adalah sebuah contoh motherboard untuk PC desktop yang dia punya 4 slot memori. Di mana 4 slot memori ini dibagi ke dalam 2 channel. Yang pertama ada channel A, itu untuk slot pertama dan juga slot kedua. Yang kedua itu ada channel B, itu untuk slot yang ketiga dan juga slot yang keempat. Jadi di sini misalkan teman-teman punya 2 keping RAM tapi kalian pasang secara berurutan di port pertama atau di slot pertama dan juga di slot yang kedua, maka akan jalan sebagai single channel. Karena untuk motherboard desktop dengan 4 slot memori itu akan jalan di konfigurasi ada yang dual channel 1 DIMM, itu ketika teman-teman pasang RAM-nya itu secara selang-seling, yaitu di slot pertama dan juga slot ketiga atau slot kedua dan juga slot keempat. Kalau teman-teman isi semua sampai full keempat-empatnya, itu akan jalan di konfigurasi dual channel dual DIMM, karena satu channelnya dua-duanya itu diisi semua, jadi dual channel 2 keping. Nah, itu baru mengenai masalah konfigurasi. Kalau teman-teman rinci lagi di dalam keping RAM teman-teman itu pasti ada sebuah memory chip atau ya kita bisa bilang IC. Dan di sini ada dua jenis istilah lagi. Yang pertama ada single rank dan juga dual rank. Secara mudahnya RAM single rank itu kalau chipnya atau IC-nya itu hanya ada di satu sisi aja. Kalau di kedua-duanya itu ada IC-nya semua, maka itu disebut dengan memori dual rank. Pertama, kalau teman-teman punya skenario upgrade RAM ke 8GB ataupun ke 16GB, kalau teman-teman pakai cuma 1 keping RAM aja, tentunya akan jalan single channel dan teman-teman nggak akan dapat performa dual channel karena dual channel itu performanya hampir 2 kali lipat single channel. Tapi teman-teman di sini dapat opsi upgradeabilitas lagi ke depan. Nantinya teman-teman bisa beli RAM lagi, tinggal dipasang jalan dual channel, dan untuk segi speed tentunya masih bisa tinggi. Dan kalau dipakai
di dual channel, teman-teman beli RAM 2 keping misalkan 4+4 ataupun 8+8, ini adalah opsi yang paling ideal gimana teman-teman di sini dapetin performa dual channelnya, dan teman-teman juga bisa dapat speed yang masih tinggi. Tapi ya nanti untuk upgradabilitasnya, kalau teman-teman punya 2 slot RAM aja di motherboardnya ya harus dicopot, harus dijual atau diapain nanti untuk di-upgrade lagi ke depannya. Jadi mungkin opsi upgradabilitasnya akan ada sedikit poin minus karena teman-teman nggak bisa langsung nambah, ya teman-teman harus copot, harus ganti. Oke, lanjut kita bahas ke opsi upgrade selanjutnya. Mungkin ada 16 GB, 32 GB sampai 64 GB. Sama. Di sini kalau teman-teman pakai RAM dengan konfigurasi dual channel 1 DIMM, itu teman-teman bakal dapat dual channel dan juga memori speednya itu bisa tinggi. Kita bisa lihat lagi di slide tadi yang AMD Ryzen, teman-teman pakai 2 keping baik itu di 1 rank maupun di dual rank, teman-teman masih bisa dapat speed JEDEC sampai 5200. Dan kalau teman-teman pasang RAM 4 keping, itu untuk spesifikasi frekuensi JEDEC-nya itu akan turun sampai 3600 MHz. Ya, di sini teman-teman masih dapat performa dual channel karena jalan di dual channel, dual DIMM. Tapi konsekuensinya adalah speed ataupun frekuensi RAM-nya itu akan turun karena semakin banyak slot RAM terisi dan juga kapasitasnya makin besar, itu akan lebih membebani ke memory controller. Lebih-lebih lagi kalau 4 kepingnya itu dual rank semua, itu akan lebih membebani si memory controller di prosesornya. Dampaknya paling sederhana adalah proses bootingnya itu akan lebih lama dibandingkan RAM yang hanya dipasang 2 keping aja. Tapi di sini teman-teman dapat potensi kapasitas yang bisa lebih gede lagi. Misalkan teman-teman punya motherboard dengan 4 slot RAM, ya teman-teman bisa isi semua, misalkan 32, teman-teman dapat RAM 128 GB. Mungkin di sini akan ada sebuah kesimpulan, kalau teman-teman butuh performa tinggi, misalkan teman-teman adalah seorang gamer, teman-teman mungkin juga seorang editor video juga, karena frekuensi yang lebih tinggi itu akan memungkinkan bandwidth yang lebih lebar. Bandwidth yang lebih lebar akan memungkinkan proses transfer data itu akan lebih cepat, makanya dia performanya bisa lebih tinggi. Di sini kalau teman-teman butuh performa tinggi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk pakai 2 keping RAM aja, misalkan untuk DDR4 ataupun juga DDR5. Dan DDR3 pun juga sama. Dan di sini teman-teman bisa pasang RAM, bisa beli RAM dengan speed yang tinggi, misalkan DDR4 3600 ataupun juga DDR4 4000. Kalau teman-teman pakai yang DDR5, bisa pakai yang DDR5 5800 ataupun 6400 ya, yang udah cukup mainstream, ataupun juga beli yang speednya lebih dari 7000 MHz. Tapi di sini buat teman-teman yang fokusnya adalah yang penting kapasitasnya besar, nggak perlu copot memori lama, ya teman-teman bisa pasang semua slot RAM-nya. Kalau teman-teman punya motherboard dengan 4 slot RAM, di sini teman-teman fokusnya adalah mengejar kapasitas. Mungkin ini agak-agak sedikit ajaib juga karena pembahasan mengenai RAM, karena pembahasan mengenai RAM itu benar-benar sangat complicated banget. Dan mungkin di sini besok aku berencana mau bikin video mengenai kompatibilitas RAM di PC maupun juga di laptop, karena kemarin aku baru nemu suatu kasus di mana kompatibilitas RAM laptop itu jauh lebih sempit dibandingkan kompatibilitas RAM di komputer. Tapi itu kita bahas di video ke depan. Kita cukupin aja untuk video kita kali ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.